ini Mbak Arbein membicarakan masalah kan ada gejolak sedikit lah Mbak Arbein masalah keberadaan video drone saya waktu itu, sehingga ada yang menyimpulkan atau ini Mbak Arbein menyimpulkan, ada yang menyimpulkan positif, ada yang menyimpulkan negatif Mbak Arbein. Nah, kita menyikapi yang positif oke lah, fine. Cuman yang negatif menurut Mbak Arbein ini bagaimana dengan video saya? Apakah Mbak Arbein ini saya tanyakan langsung nih Mas Bor ya? Apakah Mbak Arbein tersinggung dengan video saya karena melibatkan ada tim setel balap di situ dengan baju biru waktu itu, Mbak Arbein? Mohon tanggapannya Mbak Arbein. Gini Mas ya. Baik Mbak. Saya itu selaku salah satu pemilik tim kerapan sapi di Madura, Mbak, khususnya di Sampang. Dengan adanya YouTuber seperti sampean dan teman-teman yang lainnya, YouTuber lainnya, baik. Itu sebenarnya itu ya alhamdulillah. Karena apa? Bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan evaluasi. Pada waktu kerap itu. Dengan kejadian yang barusan di hari ulang tahun Songo Lompung, Mbak, itu terkait masalah adanya sampean. Sedikit pun saya itu tidak mempunyai rasa karena sampai tadi itu tersinggung. Alhamdulillah. Tidak punya jasa tersinggung sama sekali. Alhamdulillah. Gitu. Iya Mbak. Kenapa saya bilang seperti itu? Justru dengan kejadian seperti itu dari tim-tim yang lain itu bisa mengevaluasi dengan pelaksanaan di kerapan tersebut. Bisa jadikan pembelajaran Mbak, seperti itu. Ya betul gitu lah. Iya Mbak. Nah, terkait masalah barusan kejadian itu ya sebenarnya mohon maaf Fasian ya, mohon maaf ya. Iya Mbak. Pada waktu sampai itu ke drone, itu video sampean itu tidak menyebutkan punyanya pesawat tempur itu lawan sama setel balap bukan. Makanya saya tuh sekarang itu ya istilahnya ya ini mau mengevaluasi. Itu bukan dengan Putri Ayu. Itu dengan itu dengan ini gunanya itu seperti ini Mas Andi ya. Saya dievaluasi juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Agak konslet kemarin saya memang. Itu bukan dengan Putri Ayu. Itu betul. Dengan tim setel balap. Itu. Jadi pada waktu presan itu final. Iya Pak. Itu yang di merah itu punyanya Cioyong. Kalau enggak pesawat tempur pesawat tempur. Di tengah itu Jetmatic ya punyanya saudara Cikiki gitu ya. Betul. Dan yang putih itu punya saya. Setel balap. Setel balap punya saya. Ya setelah dicul itu keberuntungan itu memang ada di saya. Bahkan pada waktu itu saya itu bangga itu karena selama 10 tahun dulu pernah dapat mobil, sekarang selama 10 tahun ini alhamdulillah dapat mobil. Kalau kemarin kan sepeda motor. Sepeda motor. Kapan roda 4-nya gitu ya? Kapan roda 4-nya gitu. Nah, dan itu keberuntungannya dari tim setel balap. Benar. Iya. Nah, terkait masalah itu Mbak Yayan ya. Itu sebenarnya saya itu tidak sedikit pun di hati saya itu nganukan masalah nganunya sampai itu tidak. Iya, baik. Bahkan itu seperti saya ngomong tadi, saya itu bahkan tuh terima kasih bisa mengevaluasi dan sekalian bisa masukkan ke tim-tim lain. Itu Mbak tujuannya itu. Iya, ke tim-tim lain. Lah kenapa sapi Cioyong pada waktu itu yang dimirah kok seperti itu? Iya. Gitu. Kalau ke saya itu sebenarnya tidak sama sekali. Ya katanya aja tadi keberuntungan ke sapi saya. Betul. Nah, setelah saya tuh lihat drone-nya sampean, videonya sampean, kebetulan itu kata orang Madura itu bersengot. Ya kan? Itu pada waktu itu bersengot gitu. Cuman salah waktu. Nah, masalah ngoteknya itu dari siapa atau ngano istilahnya itu siapa? Allahu a'lam. Itu kan ya. Benar. Yang jelas itu juga dari tim yang bersangkutan tersebut. Bisa jadi mungkin. Bisa jadi seperti itu, gitu lah. Jadi menurut saya akan masalah itu ke saya pribadi tidak ada
kata alhamdulillah. Apa katanya ketersinggungan sama sekali. Bahkan tuh saya terima kasih dijadikan evaluasi gitu lah. Baik. Terima kasih banyak Abah. Nah, ini salah satu tujuan saya untuk bertemu Abah Arbein ini ya. Tadi Abah Arbein ini beserta tim dan keluarga memang TU saya, target operasi. Yang kedua, saya ingin mendengar sendiri dan menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri Abah Arbein yang mengucapkan kepada saya, disaksikan teman-teman melalui channel YouTube Yan Blue 78 ini. Nah, berikutnya Bah, ada masukan nggak Bah dari peristiwa yang terjadi yang terlihat dari drone saya Bah? Ada masukan nggak Bah untuk karapan sapi ke depannya Bah? Oh ya, ya gini Bayan, makasih ya. Ini memang baik, sama-sama Bah. Ini satu kesempatan mungkin dianukan ke melalui media ini. Mungkin juga ini menurut pendapat saya selaku salah satu tim pemilik karapan sapi di Madura, gitu ya. Saya mengharap terutama kepada panitia yang mengadakan lomba itu, baik itu yang mengadakan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, ataupun Sumeneb, itu pun juga berlaku untuk di Jawa, kayak gitu ya. Iya, Bang. Kalau bisa, dan saya mengharap sebelum perlombaan itu dimulai, persiapannya itu pertama itu di lapangan itu sendiri, Mas ya. Nah, salah satu contoh di Bangkalan barusan, itu saya tuh juga pada waktu heran saya tuh. Biasanya di Bangkalan itu masalah pagar itu biasanya dua. Di luar dan di dalam, untuk membatasi penonton sama lintasan. Gitu ya. Bener. Dan barusan itu tidak ada, gitu. Dan ini kejadiannya ya seperti ini dampaknya, gitu Mas Yan ya. Bener. Yang jadi korban akhirnya pemilik sapi itu sendiri, gitu. Jadi kepada panitia ya kalau bisa dan harus bisa ini permintaan dari, nah terutama itu menurut pendapat PTN Kaula selaku pengerapnya kalau mohon bisa tore dek panitia itu usahakan beri pagar dua, jarak antara pagar, jarak antara penonton dengan lintasan itu sendiri. Karena kejadian yang jelas kejadian barusan itu karena faktor penonton barusan itu. Masalah yang melakukan itu siapa-siapa, Allah alam kurang tahu kan. Betul Bah. Jadi saya itu mengharap kepada panitia, seperti tadi. Kalau bisa itu kasih dua. Dan kejadian barusan itu bukan terjadi pada waktu hari Minggunya aja Mas ya. Oh iya tah? Iya. Hari Sabtunya itu juga terjadi seperti itu. Oh, berarti luput dari kamera saya mungkin, atau saya kurang teliti mungkin, bisa jadi. Kalau nggak keliru itu pada waktu itu punyanya Big Boss, hari Sabtunya itu ketemu sama punya door to door yang dirawat Sipul. Itu di depan. Nah, setelah hampir garis, punyanya itu pas door to door atau? Itu salah, punyanya yang di posisi putih. Big Boss. Big Boss pada waktu itu pas ke tengah. Penyebabnya? Itu penyebabnya salah satunya seperti itu yang ngudek itu. Ada otak ya, kebetulan ya orang-orangnya sendiri gitu. Jadi masalah itu kalau masalah dengan kejadian yang punyanya pesawat tempur punya Jioyong itu ya pertama saya itu tidak merasa tersinggung ya, sudah dapat tersinggung ya, sekali lagi saya itu nggak merasa tersinggung. Cuma saya itu mengevaluasi dalam pelaksanaan itu ke panitia di lapangan itu tolong dibenahi, kalau bisa dan harus bisa itu harus diberi pagar dua. Itu karena saya selaku pemilik tim style balap seporan ada ya kancah tim-tim lain saya kedua nano seporan kemana ke pendapat presiden kalau seporan ya. Saya kira bagus evaluasi seperti ini, insya Allah semoga nanti kedepannya akan dari 4 kabupaten ini yang ada lapangan karapan sapinya juga di Jawa pun harus ada pagar dua untuk pengamanan lah istilahnya. Betul. Pengamanan dari sapi itu sendiri dengan pembatasan antar penonton supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Abah. Namun kembali ke tim karapan sapi Abah sekarang. Nah, kalau di pool apa kemarin, Bah? Kemarin itu di pool C. Di pool C. Ya. Nah, di pool C kan udah kelihatan, Bah.
akan bertemu siapa, jika kalah, jika main menang. Pertanyaan pertama saya, apakah memang Abah Arbein itu sebenarnya pengen main di atas, atau memang sengaja main di bawah, Abah? Atau ada cerita? Gini, ya, sebenarnya barusan itu, punyanya saya itu tidak mau ditaruh di bawah, mau dilepas. Rencananya? Memang dilepas pada waktu itu. Ketemu sama punyanya Bunda Bese yang namanya Putri Ayu. Ya. Setelah dilepas, sapi saya itu yang peneketnya itu gak lari, pas lari ke tengah gitu anunya itu, gitu deh. Gak kompak lah waktu itu. Iya, itu berarti ya dari sekian saya itu puasa, jadi juara bawah 3 kali pada waktu juara 3 kali ya. Berarti ya sapinya ini mencari jalan sendiri untuk mencari rezeki. Sebenarnya saya mau nanya barusan, Abah ini kok seneng main di bawah terus, nggak pengen main di atas? Oh sebenarnya pengen di atas itu. Udah bosen di bawah, setelah buka puasa 3 kali di bawah terus, pengen buka puasa main di atas. Cuman sapinya berbeda keinginan. Masih pengen main di bawah. Main di bawah. Berarti sapi style balap ini katanya tadi itu mulai dari bawah. Iya benar. Tapi jangan lama-lama di bawah, Pak. Mulai dari bawah gitu. Memang tidak disengaja, sebenarnya pengen main di atas, cuman harus kalah dari Putri Ayu. Akhirnya main di bawah. Nah, ketika kan Abah ini kan rencananya main di atas, sudah tahu dong nanti musuhnya saya atau kompetitor saya ini antara ini dengan ini kan begitu. Ternyata main di bawah, ketemulah dengan siapa, Bah? Kalau Abah ingat di babak keduanya nih, Bah. Keduanya itu sama punyanya Haji Thohir. Haji Thohir. Iya, piring Gagak Rimang itu. Piring terbang, yang piring terbang, Bah. Kalau nggak salah. Yang nomor 3-nya Gagak Rimang, nama Gagak Rimang. Oh ya, Gagak Rimang. Nah, itu sempat ketar-ketir. Nah, ini kan tim besar nih, Bah. Waduh, ini saya nggak pengen ketemu ini hasilnya. Tapi harus ketemu juga karena kalah, harus main di bawah. Itu sempat was-was nggak, Bah, waktu itu? Ya gini Mas Yan, namanya kalau ada event, semua sapi itu stand semua ya. Ya pasti. Berkelas semua. Yang hari Minggu itu kelas berkelas semua itu. Jadi itu pada waktu itu ya semua sapi pada waktu itu saya itu secara matematika ditakuti semua karena sapi kelas semua gitu lah, sapi semua gitu. Jadi ya kita kembalikan ke rezekinya dan keberuntungan. Gimana rezekinya sapi itu mencari jalannya untuk menangkan itu, dikembalikan ke sapinya gitu Mas ya. Ternyata alhamdulillah bisa masuk ke dulu. Iya. Jadi saya itu ya karena sapi pada waktu itu semuanya itu yang kencang itu sapi itu pada waktu itu Mas Yan ya. Tapi ya alhamdulillah sapi saya itu lebih kencang dari yang dikalahkan sapi kalah. Faktor rezeki juga akhirnya. Iya, faktor rezeki juga, keberuntungan. Pertanyaan terakhir, Abah. Ketika babak final, menyangka nggak kalau juara 1? Ini Abah kan melawan JM dan Banyu Biru. Menyangka nggak? Kan kalau dilihat dari video drone, sebenarnya punyanya Abah itu sudah ada di depan 2 ini. Kalau kelihatan, kalau Abah nonton nggak? Pasti nonton dong. Kan udah kelihatan tuh, Bah. Dan menyaksikan sendiri di lapangan. Punya Abah ketika start memang ada di depan. Kemudian sebelah putih ya, sudah di depan, Banyu Biru, baru JM. Menyangka nggak kalau kan ini Banyu Biru sudah mau menyamai satu sejajar sudah. Apakah Abah ada Ishalep ada atau bagaimana, Pak? Menyangka nggak kalau juara 1 itu? Pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan seru nih, Pak. Saya itu setelah mengalahkan kalau nggak keliru punyanya Bunturin ya. Kapar Koneng. Itu Kapar Koneng. Setelah mengalahkan itu saya itu yakin bahwa sapi saya itu akan tembus juara 1 bawah. Kok tahu, Bah? Yakin saya. Kan Abah kan bukan dukun, keyakinan dari mana nih, keyakinan Bah? Pertama, posisi saya. Sapi saya ini kan tak matek kata orang Madura itu matek gitu. Oh, nggak matek yang ini. Nggak matek, alhamdulillah ada matek ya. Pak kebetulan yang di tengah itu Jetmatic. Jetmatic itu larinya tetap lari ke kanan gitu. Putih. Jadi sumpahnya sapi saya itu kalau di pengocolan itu cuweten gaspol.
itu tetap Jetmatic di belakang. Kenyataannya di Jetmatic di belakang sepi saya. Benar. Saya itu pada waktu itu nggak memperhatikan di Selempang Mirah punyanya Joyo, nggak memperhatikan saya itu. Berarti hanya fokus ke JM. Fokus ke JM pada waktu itu, gitu lah. Berarti ada kekhawatiran ke JM dong? Iya, jelas. Tapi yang saya yakin bahwa sapi saya itu juara 1 bawah, itu karena ke JM ada di belakang. Ada di tengah. Oh, di tengah. Di tengah kan. Kalau memang di belakang, wah ngutek sapi saya sudah kan gitu lah. Nah, alhamdulillah kenyataannya seperti itu. Jetmatic ada di belakang sapi saya. Ya setengah ngutek sapi saya itu. Iya, bantu gitu ya. Ya terima kasih ke tim Jetmatic gitu pada waktu itu gitu lah. Ya, setelah gitu kan sudah di depannya saya. Itu memang yang di merah itu memang bagus juga punya Joyo. Mulai gitu ngejar itu. Setelah dapat setengah lapangan tuh mulai ngejar. Iya. Nah, enggak taunya setelah hampir sampai kurang seperempat finish ya. Benar-benar. Itu pas ada kejadian seperti itu. Ya tambah beruntung punyanya sapi saya ini. Rezekinya sapi saya, keberuntungan sapi saya. Ya pondeng betul banyak paknya itu kan itu, Pak. Iya. Menang. Iya gitu karena itu. Saya itu punya keyakinan bahwa sapi saya itu akan bawa mobil satu juara 1 bawah. Memang buka puasa pengen itu, Pak ya. Pengen seperti itu kan. Oke teman-teman. Semua jangan cari. Harapannya akhirnya buka puasanya mobil memang yang ditunggu-tunggu karena Abah ini sudah bosen buka puasa sepeda motor kapan mobil. Akhirnya terjawab di tanggal 26 Februari 2023 di acaranya Song-Song Lompuk seperti itu. Oh ya, Pak, tanggal 20 hadir nih. Insya Allah hadir. Hadir ya, Pak ya. Tapi saya tidak akan tanya nomor, Pak. Iya. Kalau saya penting hadir ya. Hadir. Nanti tunggu aja seperti apa, nomor berapa, penampilan seperti apa, dan semoga Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada Abah Arba'in selaku pemilik tim Karapan Sapi Setel Balap di Desa Torcun, dan kebetulan beliau adalah kepala desanya di Desa Torcun. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Abah, atas waktunya. Seru nih. Kalau seru nih salamannya beda, Bor. Salam komando ini. Komando ke YouTuber gitu. Siap dan media siap. Itu aja obrolan saya dengan Abah Arba'in selaku pemilik tim Setel Balap di Desa Torcun, Kabupaten Sampang. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye-bye. Apu ke bos. Apu ke mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.